Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Rinata Setianingrum. Saya mahasiswi semester 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Mercu Buana Jakarta. Oke, di video saya kali ini, saya ingin membahas mengenai salah satu tokoh ilmuwan muslim yang sangat berjasa pada era pertengahan, yaitu Al-Zahrawi atau yang lebih dikenal dengan Bapak Ilmu Bedah Dunia. Sebelum saya masuk ke video saya pada kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Didin Hikmah Perkasa, SE dan MM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Agama Islam Universitas Mercu Buana Jakarta. Lalu terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan yang telah bekerja sama dalam pembuatan video saya kali ini, dan juga rekan-rekan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video saya pada kali ini. Oke, yang pertama kita masuk ke materi pembahasannya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan sekilas tentang Al-Zahrawi. Siapa sih Al-Zahrawi itu? Oke, Al-Zahrawi dikenal sebagai salah satu tokoh ilmuwan muslim yang terkenal dan juga merupakan tokoh peletak dasar-dasar ilmu bedah modern. Masyarakat Eropa mengenal Al-Zahrawi dengan nama Abul Qasis. Al-Zahrawi merupakan seorang dokter bedah yang sangat terkenal dan fenomenal pada masanya. Ahli bedah yang terkenal hingga ke abad 21 ini memiliki nama lengkap, yaitu Abu Al-Qasim bin Al-Abbas Al-Zahrawi. Beliau lahir pada tahun 936 Masehi di kota Al-Zahra, yang merupakan sebuah kota yang berjarak 9,6 km dari Cordoba, Spanyol. Al-Zahrawi adalah seorang pria berketurunan Arab Ansor yang menetap di Spanyol. Di kota Cordoba inilah beliau menimba ilmu kedokteran, mengobati masyarakat, serta mengembangkan ilmu bedah bahkan sampai ia wafat. Sayangnya, riwayat masa kecil Al-Zahrawi ini belum banyak terungkap. Kenapa demikian? Karena tanah kelahiran beliau yaitu Al-Zahra yang dijarah dan dihancurkan. Sosok Al-Zahrawi ini baru terungkap ke permukaan setelah seorang ilmuwan yang berasal dari Andalusia bernama Muhammad Abu bin Azm yang menempatkannya sebagai salah seorang dokter bedah yang terkemuka di Spanyol. Nah, sebagai seorang dokter, Al-Zahrawi diangkat sebagai dokter istana pada era kekhalifahan Al-Hakam II di Andalusia. Akan tetapi, beliau berbeda dengan ilmuwan kebanyakan lainnya. Beliau tidak terlalu banyak dalam melakukan perjalanan. Tapi, beliau lebih banyak mendedikasikan dirinya untuk merawat korban kecelakaan dan juga korban peperangan. Para dokter pada masa itu mengakui bahwa Al-Zahrawi adalah seorang dokter yang sangat jenius. Lepas wafatnya beliau, diketahui bahwa beliau meninggalkan sebuah harta karun yang sangat berharga bagi dunia kedokteran Eropa pada masa itu, yaitu peninggalan berupa sebuah kitab bernama Al-Tasrif Liman Azaz an Il-Talil yang merupakan sebuah ensiklopedia kedokteran. Kitab yang dijadikan sebagai sebuah materi di sekolah Eropa tersebut terdiri atas 30 volume. Kitab beliau yang diwariskan pada peradaban dunia saat itu, Al-Zahrawi secara rinci dengan lugas mengupas tentang ilmu bedah, deskripsi anatomi, klasifikasi penyakit, informasi nutrisi, bagian-bagian yang terdapat pada obat-obatan, ortopedi, farmakologi, gizi, dan terutama operasi. Nah, beliau juga mengupas tentang kosmetika. Ini yang paling disukai oleh perempuan-perempuan dimanapun, ya, yang bikin kulit kita bersih. Ternyata itu hasil karya dari Al-Zahrawi loh. Wah, berjasa banget ya berarti. Nah, produk kosmetika hasil karya Al-Zahrawi adalah deodoran, pewarna rambut, body lotion, dan masih banyak produk lainnya yang merupakan pengembangan dari hasil karya Al-Zahrawi. Terkenalnya Al-Zahrawi sebagai seorang dokter yang handal menyebar hingga ke seluruh dunia.
Tidak heran apabila kemudian ada seorang pasien dan juga anak-anak muda yang ingin belajar ilmu kedokteran dari Abul Qasis yang berdatangan langsung dari berbagai penjuru Eropa untuk belajar secara langsung mengenai ilmu bedah tersebut. Nah, Al-Zahrawi juga menemukan berbagai macam alat bedah yang masih digunakan hingga saat ini. Yang pertama ada skalpel. Skalpel merupakan instrumen untuk memotong jaringan. Mata pisau yang tajam ini memungkinkan untuk dilakukannya pemisahan jaringan dengan trauma sekecil mungkin terhadap jaringan di sekitarnya. Skalpel ini terdiri atas dua bagian, yaitu ada bagian gagang dan bagian mata pisau. Pada pisau model lama, mata pisau dengan gagang bersatu, sedangkan pada model baru yang banyak digunakan pada saat ini, mata pisau dapat dilepas dan diganti dengan yang baru. Lalu yang kedua ada gunting. Nah, gunting merupakan instrumen yang digunakan untuk memotong jaringan. Gunting ini juga terdapat banyak jenisnya loh. Yang pertama ada bandex skirsos yang digunakan untuk menggunting perban atau kain kasa. Yang kedua ada sergial skirsos atau gunting yang digunakan dalam pembedahan. Lalu yang ketiga ada umbilical cord yang digunakan untuk memotong tali pusar bayi. Lalu ada episiotomy skirsos yaitu untuk obstetrik yang digunakan untuk memotong vulva atau alat kelamin wanita pada saat melahirkan. Nah, lalu yang selanjutnya ada pinset, yaitu pinset anatomi. Nah, pinset anatomi ini ada bagian yang lurus dan dapat dibengkokkan. Kedua belah ujungnya ini bergaris-garis secara horizontal ya. Lalu ada pinset operasi. Pinset operasi ini kedua ujungnya bergigi yang digunakan untuk menjepit pada saat operasi. Lalu selanjutnya ada klem. Alat ini digunakan untuk memegang jaringan dan memungkinkan melakukan atraksi. Permukaan yang berhadapan dari tiap kepala forceps ini tergantung dari tujuan yang spesifik. Nah, kalau teman-teman belum tahu itu klem itu bentuknya mirip sama gunting ya. Nah, ini ada klem arteri, memiliki dua bentuk yang lurus, bisa juga agak sedikit bengkok. Lalu ada towel clamp yang ujung pemegang dengan ujungnya itu runcing, digunakan untuk menahan tepi handuk atau duk pada tempatnya. Selanjutnya ini ada sterilizer for cats atau tang yang digunakan untuk mengangkat alat-alat yang sudah disteril, terutama alat-alat yang agak berat nih teman-teman. Lalu yang kedua ada tang untuk menjepit lidah dengan maksud agar lidah tidak mengganggu pernafasan atau menyulitkan jika pemberian sonde melalui tenggorokan. Lalu ada ballet forceps untuk mengangkat organ atau jaringan tubuh termasuk benda asing yang menancap di tubuh termasuk peluru. Lalu ada obstetrial forceps ini untuk membantu persalinan yang ada sedikit kelainan. Oke, dan masih banyak lagi ya sebenarnya alat-alat medis hasil karya dari Al-Zahrawi ini. Tapi berhubung waktunya yang singkat, mungkin sekian dulu presentasi saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.